Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Fundraising kembali diadakan. Gereja Ensemble Malang saat ini membutuhkan dana sebesar Rp58.750.000 untuk renovasi atap gereja. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta Saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan Hari Jadi Gereja Ensemble yang ke-20. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025. Pukul 4 sore bertempat di Jan Wilson Community Center. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudara sekalian. Sekali lagi katakan shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Mari kita undang hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Biarkan Roh Kudus yang memenuhi hati kita, membimbing kita di dalam pertumbuhan kita dan mendewasakan iman kita. Kita menundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di dalam segala aktivitas kami Tuhan. Bapa yang baik, ini kami Tuhan Yesus. Kami mau menyukakan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang memegang alih hidup kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menyenangkan-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan
sukacita pagi hari ini? Yang penuh dengan sukacita, coba lambaikan tangannya, katakan sebelah kanan dan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siap memuji Tuhan saudara-saudara? Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi sama-sama, boleh bergandengan, katakan. Gandeng kiri dan kananmu, sama-sama kita mengangkat lagu pujian ini kembali. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi katakan bertemu. Amin. Bersukacita semua. Sorakan ya. Katakan, oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Engkau dengan kasih Tuhan, katakan ku kasihi. Lebih semangat kata kasih-Nya, boleh. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku kasihi, tunjuk sebelah kiri kanan. Dengan kasih, lemparkan senyumannya, katakan ku kasihi kau. Amin. Ya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jemaat saja katakan ku kasihi. Mana suaranya? Amin. Tunjuk kiri kananmu semuanya. Dengan lemparkan senyumanmu. Yes. Kemuliaan. Sama-sama kita katakan sekali lagi ya. Ku kasihi kau Tuhan. Lebih semangat katakan ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
pujammu di sisiku, kau sumber kuatku. Lebih semangat lagi yuk, tepuk tangannya yuk. Dan suaranya lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ada sukacita hari ini, yang semangat katakan haleluya. Sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Tempat siapa? Yang berharap buka mataku, lihat sekelilingku Tuhan. Harus nyatakan apa? Membebaskan rasamu, karena kehebatanmu ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Lepas Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak bersalah di sisiku, Kau sumber kuatku. Lebih kencang katakan Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu ada di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku di sisiku. Katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya, selama-lamanya. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan untuk kembali duduk. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita membawa hati kita, membawa hidup kita, membawa ketakutan kita di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang beracara atas hidup kita, Tuhan yang pegang hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau yang menemani kami di saat hati kami bersuka cita, di saat hati kami sedang bersedih. Engkau ada di setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami yang ada hadirin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. kepadamu. Sekali lagi katakan,
hebatnya tantanganku Tuhan. Lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu Tuhan. Kepadamu di dalam Tuhan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang tanganku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Katakan yang membelah, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan kau membuat mujizat sejati. Engkau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terpanggil. Dia katakan ku yakin Tuhan kemenangan terjadi di, katakan segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar Tuhan, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Katakan segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Panggil, serukan namanya saudara. Yes, kami yakin Tuhan Yesus Engkau hadir hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau melihat Tuhan dari tempat-Mu Tuhan Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari sekali lagi saya ajak kita semua boleh satu hati dalam doa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, kami boleh berkumpul satu hati, dimanapun kami berada, kami boleh beribadah bersama-sama, kami percaya Tuhan, kami menaikkan pujian, menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau urapi mulut bibir hamba-Mu, apa yang mau sampaikan firman Tuhan, biarlah ini pesan daripada Tuhan buat setiap daripada kami yang mengikuti ibadah ini, dan Kau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, jauhkan dari segala intimidasi, jauhkan dari segala keterikatan, dan kami patahkan semua segala sesuatu yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan firman Tuhan yang berbicara buat setiap daripada kami, dan firman itu yang akan memberikan kekuatan, bahkan menegur kami, mengencourage kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengikuti ibadah beberapa minggu terakhir ini, kita banyak membahas tentang karunia roh, ya, karunia roh yang Tuhan berikan buat setiap daripada orang-orang percaya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk saling memperlengkapi, sehingga setiap daripada anak-anak Tuhan itu boleh menjadi lebih bertumbuh, lebih dewasa, semakin mengenal Tuhan, semakin serupa dengan Kristus, karakternya semakin seperti Kristus. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang karunia roh, tetapi lebih kepada yang boleh saya kasih judul itu tentang identitas, ya, identitas kita sebagai orang percaya, bagaimana Roh Kudus itu mengubah identitas kita. Dan kita akan baca sama-sama di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 kita akan baca sama-sama di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman semua yang sudah mendapatkan, sudah membuka firman Tuhan di Roma 8 ayat 12, boleh kita sama-sama bangkit berdiri dan kita membacakan dimanapun kita berada dengan suara yang keras. Ya, saya akan bacakan Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya. Jadi hari ini ayat firman Tuhan yang saya mau tekankan di sini ada di ayat 17, ya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, saya boleh bacakan satu firman Tuhan ini di versi yang baru, di terjemahan baru versi 2. Dikatakan seperti ini, ayat 17. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah,
yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Nah, kalau di terjemahan versi 2 di ayat 12 tadi dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, jika kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, ya. Jadi di sini kita harus tahu bahwa kita ini, kalau kita sudah baca tadi, ada kata-kata yang diulang, yaitu apa? Anak Allah, anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah. Jadi kita adalah anak. Ya, berulang-ulang kali kalau kita tadi baca dari ayat yang ke-12, 13 dan seterusnya, karena ada satu penekanan bahwa kita adalah anak Allah. Jadi di sini saya mau tekankan bahwa kita memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan. Kita harus memiliki identitas yang benar. Kita harus punya identitas. Kalau misalnya saya suka cerita, saya suka sharing juga, mungkin pernah dengar gitu ya. Ada saudara sepupu saya itu, dia suka suka dipindah-pindah ke kota-kota di Indonesia gitu ya, nggak cuma di satu tempat, dia pindah misalnya ke Sulawesi atau kemana, ke Kalimantan, bahkan misalnya di Jakarta pun dia pindah-pindah kantor gitu. Tapi dimanapun dia pergi, dia selalu dia tahu tempat lapo yang enak di daerah situ ya. Mungkin kalau dia pindah ditugasin di Jakarta Timur di mana, dia tahu ada lapo enak di daerah situ. Pindahlah dia misalnya ke Samarinda, ke Kalimantan, dia tahu nih ada lapo yang enak di mana. Kok bisa ya gitu ya, saya bilang, kok bisa? Iya, dia bilang, tiap minggu harus makan minimal sekali di lapo gitu. Dia bilang itu identitasnya gitu. Identitas kita sebagai orang Batak gitu kan, dia bilang identitasnya harus mesti jangan sampai lupa nih sama makanan kesukaan halak kita gitu ya, maksudnya B2 misalnya begitu. Nah, jadi dia tuh tahu identitasnya sebagai orang apa ya, misalnya kita sebagai suku Batak, misalnya dia sebagai suku Batak, dia tahu dia nggak mau kehilangan identitasnya. Dia nggak mau kemanapun dia pergi lalu dia lupa akarnya. Jadi rootnya dia di mana? Tempat di mana dia itu benar-benar berada, itu ada satu place of belonging gitu ya, ada sense of belonging, di mana dia itu siapa. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan saat ini tidak memiliki identitas yang jelas gitu. Tidak memiliki identitas yang jelas. Karena kalau kita lihat di sini tadi, kita berutang tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut tabiat daging, kepada tabiat daging, kebiasaan daging, ya, kebiasaan daging. Jadi ada orang bilang, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi tidak bisa menghilangkan kebiasaan dagingnya yang jelek. Tidak bisa bahkan merasa bahwa itu adalah identitasnya dia gitu. Misalnya dulunya dia seorang yang suka marah. Sebelum kenal Tuhan, mungkin waktu masih muda misalnya gitu ya, suka marah-marah. Marah-marah, kiri kanan marah. Disenggol dikit, marah. Ya. Dapat nilai jelek, waktu sekolah marah-marah. Dimarahin bosnya dimarahin lagi, dibentak habis gitu ya sama dia gitu. Oh, suka marah-marah. Lalu setelah kenal Tuhan, semakin baca firman Tuhan, masih marah-marah juga gitu. Sama marah-marahnya dulu, sekarang, dan seterusnya, masih marah-marah juga. Lalu dia bilang, ya ini saya, identitas saya. Saya memang orangnya pemarah, dari dulu pemarah. Dan tidak akan bisa hilang kemarahan saya itu. Gitu. Saya itu paling geli, saya paling gak bisa lihat sesuatu yang, makanya saya jadi marah. Saya tidak bisa melihat ini, makanya saya jadi marah. Nah, ya, sering ketemu ya, mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian, pernah ketemu lah mungkin orang seperti ini gitu ya. Oh, dia udah kenal Tuhan, tapi kok tabiat lamanya kalau masih ada naik turun misalnya, ya mungkin dia masih baru belajar atau bagaimana. Tapi kalau misalnya makin parah, dulunya pemarahnya biasa aja, sekarang makin marah lagi, makin menggebu-gebu marahnya gitu ya. Nah, itu patut dipertanyakan gitu.
identitasnya dia tuh sebenarnya kemana sih? Dia tuh anaknya siapa sih? Anaknya si jahat atau anak Tuhan? Kan pilihannya itu aja. Ya, anak dunia atau anak yang anaknya Tuhan. Kan tidak mungkin kita istilahnya mengabdi pada dua tuan. Firman Tuhan bilang, tidak mungkin kamu bisa mengabdi kepada dua tuan. Either kamu mengabdi atau Tuhan pada Tuhan atau kepada mamon, kepada dunia gitu. Nah, jadi di sini kita harus perhatikan bahwa sebenarnya identitas yang benar dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang kita anggap sepele. Gitu. Jadi identitas itu adalah sangat sangat penting karena itu yang akan merefleksikan, mencerminkan kita di mata orang, di mata dunia, ya, di mata tetangga, di mata keluarga, di mata anak-anak. Ya, itu identitasnya. Kalau orang Indonesia punya KTP kan, kartu identitas. Kemana-mana bawa kartu identitas. Identitasnya di situ ada apa? Oh, lahir di Jakarta, tanggal sekian, ya. Lalu alamatnya dan seterusnya gitu. Ada tanda tangannya, ada nomor identitasnya dan seterusnya gitu. Identitas itu kita bawa. Nggak mungkin kita punya identitasnya banyak, gitu. 5. Ya, terbingung gitu. Ini yang mana? Ini sebenarnya kamu tuh siapa? Namanya tuh siapa gitu loh. Bisa namanya A, bisa jadi B, bisa jadi C gitu. Nah, orang yang seperti ini tuh kayak firman Tuhan tuh bilang orang yang kayak mendua hatinya gitu. Bagaimana dia bisa berdoa kalau identitasnya aja nggak tahu? Dia anak Tuhan atau bukan? Kalau anak Tuhan, kalau kita ngajarin anak-anak kita ini, anak-anak kecil itu, anak-anak saya masih kecil-kecil gitu, dia bilang, kamu anak siapa? Anak Tuhan atau anak si jahat? Kalau anak Tuhan berdoanya sama Tuhan, gitu kan. Kalau anak jahat, ya nggak mau berdoa gitu. Ngapain doa gitu? Dia nggak kenal siapa-siapa. Nah, kamu anak siapa? Anak siapa gitu. Nanti kalau ditanya, waktu anak saya waktu masih berapa waktu yang lalu gitu dibawa ke sekolah SD, mau masuk TK, mau masuk TK itu juga ditanya sama gurunya. Ini kamu namanya siapa gitu kan? Namanya masih bingung-bingung gitu, namanya masih malu-malu. Tapi minimal harus tahu. Umur 4 tahun itu anak itu menurut riset medika dan semuanya dokter-dokter kita harus tahu. Anak dari sekecil umur 3 tahun, 4 tahun itu harus sudah diajarkan namanya sendiri. Namanya siapa? Namanya misalnya anak saya namanya Efran. Namanya Efran. Efran siapa? Nah, dia bisa cuma Efran doang. Efran Makarios misalnya begitu. Oh ya. Oh, tahu ini. Oh, ini anak-anak. Nah, bahkan di sekolahan dia harus sudah tahu nama orang tuanya. Itu ada yang harus dikasih tahu orang tuanya. Nama papanya siapa? Oh, nama papanya Daniel. Nama mamanya siapa? Oh, ini. Tahu, itu identitas gitu. Jadi dia harus tahu identitas dia siapa, anak siapa, dan dia siapa gitu. Kalau kita adalah anak Allah, kita harus tahu kita ada anak Allah dan Bapak kita siapa. Nah, Bapak kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus, itu Bapak kita. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu identitas kita nggak mungkin bisa yang namanya hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan kita nggak bisa yang namanya hidup itu bertumbuh dan semakin dewasa kalau kita sendiri nggak tahu siapa kita. Nah, jadi untuk memiliki identitas yang benar dalam Tuhan, ya kita harus melihat identitas orang percaya. Di sini kalau kita baca di firman Tuhan di Roma 8 ayat 12 sampai 17 ya. Sebagai orang percaya, identitas yang harus terlihat dari luar. Kalau misalnya tadi dikatakan misalnya ada orang nanya gitu ya. Nama kamu siapa? Masih kecil gitu. Nama saya si A gitu. Nah, orang tahu, karena kita tahu identitas kita, orang tahu, oh ini si A, ya contohnya gitu. Nah, apa yang menjadi tanda atau identitasnya? Nah, kita kemarin kan, saya tadi bilang bahwa kita banyak ada bicara tentang karunia-karunia roh. Dan karunia-karunia roh inilah yang akan membuat identitas kita. Jadi, identitas kita tuh bukan hanya sekedar di KTP. Istilahnya di KTP ada tulisan orang Kristen, ya kan? Orang Kristen, oh ternyata dia orang Kristen. Bukan itu, bukan sesuatu itu, tapi dari apa? Dari kuasa, dari apa yang roh Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oh, Daniel ini ada
kalau misalnya deket-deket sama dia tuh kayaknya saya tuh rasanya tuh iman saya dibangkitkan. Kayaknya dia tuh kalau ngomong itu, misalnya kalau dia ngomong itu bisa membuat saya lebih apa namanya, lebih kayak berharap sama Tuhan gitu. Ya itu ada karunia. Ya misalnya karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk iman gitu ya. Jadi ada impartasinya, ada karunia yang Tuhan berikan sebagai orang percaya. Sungguh-sungguh kita mau hidup memiliki identitas itu dalam hidup kita. Kita sebagai anak Allah, kita percaya ada Tuhan, ada roh Tuhan dalam hidup kita, dan roh Tuhan ini akan memberikan karunia roh itu, dan karunia roh itu yang akan menjadikan kita punya identitas. Jadi orang tahu, oh ada kuasa, aku bisa ya, ada kuasa dan lain sebagainya. Di situ kita bisa bilang, kalau kita sebagai orang percaya pikir, saya nggak ngapa-ngapain. Betul, karena bukan kamu yang ngerjain. Ada kuasa Tuhan, ada karunia Tuhan, itu yang mengerjakan. Sehingga orang bisa lihat, kayaknya ada yang berbeda gitu. Jadi yang berbeda itu apa? Nah itulah anak Tuhan. Bedanya anak Tuhan, anak Allah dengan yang tidak kenal Tuhan. Harus ada perbedaannya. Harus punya identitasnya. Dan identitas yang kita lihat tadi, bagaimana saudara-saudara kita tidak lagi berhutang kepada daging, tapi kita mau hidup hidup oleh roh gitu ya. Jadi kalau kita boleh baca kembali di ayat ayat yang ke-14, saya akan bacakan di sini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi salah satu tanda identitas adalah kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Gitu ya. Tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tidak lagi hidup dalam yang lama, tabiat daging. Kita berutang, betul, tapi bukan kepada kebiasaan lama. Makanya kita selalu harus menyadari bahwa saat kita menerima roh Tuhan, kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh percaya, kita tuh udah nggak lagi dibelenggu. Dikatakan di sini tidak lagi ada roh perbudakan, ya. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, ada roh perbudakan yang membuat kita takut. Bahkan mau melangkah takut, mau apa-apa takut. Kalau saya boleh bilang itu anxiety gitu ya, khawatir, takut, hidup bingung, nanti mau apa, saya mau apa, nanti bagaimana, dikit-dikit takut, apa-apa takut. Nanti kalau misalnya ikut Tuhan terus kerjaan saya jadi jelek, bagaimana? Nah, kalau misalnya saya memilih Tuhan, lalu saya bisnis saya jadi makin jelek karena saya nggak boleh pakai cara-cara licik lagi misalnya, itu bagaimana? Jadi takut. Ya, takut. Saya banyak belajar untuk kalau misalnya melangkah atau dipimpin oleh roh itu, salah satunya adalah berani mengambil keputusan yang didasarkan oleh firman Tuhan. Walaupun kelihatannya keputusannya itu secara dunia itu tidak baik ya, atau tidak menguntungkan gitu. Nah, pertama tadi kita lihat bahwa kalau misalnya kita memiliki identitas dalam Tuhan, kita sudah bebas dari dosa. Kita sudah tidak lagi dalam perbudakan. Jadi harus punya identitas bahwa yang mimpin saya adalah Tuhan. Yang pimpin saya adalah roh Tuhan. Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Harus memiliki ketegasan dalam identitas. Jadi tidak lagi kita diperbudak oleh kebiasaan lama. Itu bagaimana caranya? Kalau misalnya kita tiba-tiba tergerak pengen marah gitu ya, misalnya pengen marah, pengen kembali ke zaman dulu lagi yang dimana kita bisa marah-marah seenaknya gitu, biar puas gitu ya, membalas dengan tangan sendiri gitu. Nah, di saat itulah kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Lewat apa caranya? Ya, banyak berdoa,
ya banyak berdiam diri, lalu minta pimpinan Tuhan. Ya, waktu mau marah, tanya Tuhan, minta. Emang agak sulit karena ini harus dilatih gitu. Ini harus dilatih. Jadi minta Tuhan, tolong saya supaya saya nggak marah lagi. Tuhan tolong saya. Saya percaya roh Tuhan yang ada dalam hidup kita itu roh yang penolong. Ya, dia adalah roh yang menolong. Dia adalah seorang penghibur. Dia adalah seorang penolong. Roh Kudus adalah seorang penolong. Dia tidak akan membiarkan kita itu sampai sendirian menghadapi semua yang aneh-aneh ini, gitu ya. Jadi itu yang pertama, bahwa kita tidak lagi terikat, tidak lagi dalam roh perbudakan, tidak lagi terbelenggu, tetapi kita sudah dipimpin dan kita sudah dibebaskan. Itulah identitas kita. Kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka, kita sungguh-sungguh bebas, kita nggak takut lagi. Ya, itu sangat penting. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan di sini, identitas kita sebagai orang Tuhan juga terlihat dari apa? Dari keintiman kita dengan Allah kita, keintiman kita dengan Bapa kita. Makanya di ayat firman Tuhan tadi dikatakan di ayat yang ke-15 bagian B, ya, saya bacakan di sini, 15 bagian B. Dikatakan, tapi kamu menerima, tadi kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Gitu. Ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kembali lagi, diulang lagi bahwa bagaimana kalau misalnya kita itu seorang anak kepada bapaknya, seorang anak kepada bapak, pasti kita memanggil dengan kata-kata yang kedekatan yang lebih daripada sekedar seperti kayak karyawan dan bos. Gitu. Jadi ada kata Aba, Bapak, satu kedekatan gitu. Ini melambangkan satu kedekatan. Kita berkata bahwa ya Aba, ya Bapak. Kita boleh berdoa, kita boleh tanya Tuhan kita. Kita punya keintiman. Itulah identitas. Orang Kristen itu, orang percaya, orang yang sungguh percaya itu dalam hatinya kemana-mana bisa berdoa. Mungkin dianggap aneh kalau saya bilang begini, tapi waktu kita mau beli makan, waktu kita mau ngambil keputusan apapun, kita boleh tanya sama Tuhan kita, Bapak, ini yang terbaik yang mana ya? Gitu. Untuk hal kecil kita latih, tanya Tuhan. Jangan sampai kita takut mengambil keputusan. Ya, kita tanya Tuhan, kita minta konfirmasi. Hal-hal yang kecil mungkin kelihatannya sepele gitu ya. Saya mau mendingan ambil ini atau yang ambil yang ini gitu. Mau beli barang yang ini atau yang ini gitu. Kadang-kadang bingung ya, sebagai manusia bingung. Dan itu sangat menyita waktu dan sangat menyita pikiran. Nah, akhirnya kita jadi fokus hal yang lain. Padahal kita boleh tanya Tuhan. Dan Tuhan mungkin kasih jawaban gitu loh. Mungkin bukan salah satu dari dua ini. Mungkin Tuhan memang nggak mau kita beli A dan B. Mungkin Tuhan akan berikan yang lain. Dan itu terjadi saat kita punya keintiman. Dan saat kita punya keintiman, kita akan bisa bersaksi bahwa Tuhan kita tuh Allah yang hidup. Kalau misalnya kita betul-betul punya keintiman dengan Allah kita seperti kita pada Bapak kita. Dulu kita waktu SD, saya waktu masih TK, suka ditanya ya, Bapak kamu kerja apa? Gitu. Misalnya gitu. Oh, Bapak saya seorang ini, ya misalnya begitu ya. Bapak saya seorang pilot gitu. Dengan bangganya gitu bilang, Bapak saya seorang pilot. Hebat dia. Ini bukan, ini saya cuma cerita ya. Bapak saya bukan pilot. Dia bisa nyetir pesawat yang gede misalnya begitu. Terus ada yang bangga, Bapak saya dokter. Wah, luar biasa. Dokter apa? Oh, dokter ini apa namanya? Dokter bedah. Dia bisa tiap hari dia bedah jantung, bedah ini segala macam. Oh, dokter. Allah saya Allah yang luar biasa. Jadi kalau kemana-mana dia bangga gitu. Bapak saya ini seorang dokter. Jadi saya ini anak dokter ya. Jangan main-main loh gitu. Kurang lebih gitu ya sama teman-teman. Apalagi yang bapaknya punya jabatan ya, misalnya bapaknya itu punya jabatan tinggi di tentara gitu ya, misalnya di polisi atau apapun, kan bangga sekali ya gitu ya. Waduh, bapak saya tuh di TV tuh
pidato tuh, wah papa saya salaman sama presiden segala macam, bangga sekali. Itu identitas kita sebagai ini anaknya si ini nih gue nih, gitu ya. Anak si ini tahu nggak tuh yang kemarin lihat di TV tuh, bapak itu, iya iya, bapak gue tuh, ya kan kayak gitu kan, bangga sekali gitu ya. Bayangkan seorang anak pada bapaknya, ini bapaknya segitu hebatnya, tapi anak ini bisa ngobrol sama bapaknya, gampang gitu dia ngobrol, pulang datang nempel ke pangkuan bapaknya, waktu masih kecil ya, kayak gampangnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan menghalangi anak-anak kecil itu datang kepada kita harus seperti anak-anak kecil itu, kita datang dengan polos kepada bapak kita. Kita datang dengan polos, Jiprut, Pak, apa namanya, ini gimana nih, aku mau ngambil kuliah, apa namanya, yang bagus yang mana ya, gitu. Nanti bapak kita kan cerita, wah mendingan yang ini, yang ini gitu. Bapak kita aja kita sangat hormati. Waktu kita nanya tentang pendapat dia gitu ya, pendapatnya tentang satu hal lah, misalnya gitu. Yang kita tahu dia tuh expertnya, ya mungkin bapak kita tadi, misalnya saya bilang bapak kita dokter, ya. Anaknya nih mau ngambil jurusan nih, dokter apa ya, gitu. Ya, kebetulan pinter ya masuk ke dokteran. Enak kan dokter spesialis apa? Pasti dia nanya bapaknya, Pak, yang bagus kedokteran apa nih? Dokter anak kah? Dokter jantung kah? Dokter ini kan? Nah, bapaknya pasti ceritain, kasih tahu yang terbaik. Jangan ambil kedokteran ini jelek. Masuk sekolah ini. Kayaknya enaknya. Intim dengan bapaknya itu luar biasa. Nah, kita pun bisa begitu dengan bapak kita di surga. Kita pun bisa intim. Saya pun belajar untuk tiap hari untuk bisa intim gitu, bisa dekat sama Tuhan, bisa nanya Tuhan bagaimana, mau belajar untuk mendengar suara Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat apa yang kita bahas. Mungkin kalau kita ikut pemuritan ya, kita ikut fellowship, kita ikut doa pagi, itu Tuhan bisa berbicara lewat siapa? Lewat gembala, ya, lewat pembicara, lewat pengkhotbah, lewat siapapun yang sharing pada saat itu. Kesaksian lagi. Tiap Kamis kan, kalau kami di sini kan ada fellowship ya. Kalau fellowshipnya itu suka kesaksian itu suka yang lucu-lucu gitu. Tapi itu terjadi realita gitu. Misalnya kayak, aduh saya mau bayar tagihan besok udah due. Terus gimana? Ya nggak tahu gitu. Istri saya udah nanya-nanya. Gimana Pak? Udah ada uangnya belum? Belum, tanya Tuhan aja gitu. Jangan tanya saya, tanya Tuhan aja gitu. Lu gimana sih katanya gitu. Jadi bercanda gitu. Tapi bener. Harus tanya Tuhan. Jadi istrinya nanya Tuhan, suaminya juga nanya Tuhan. Gimana Tuhan? Besok mesti bayar tagihan. Uangnya belum ada. Itu keintiman. Kita bisa tanya sama Tuhan kita. Kita bisa tanya, kita doa sama-sama. Tuhan gimana dong? Tagihan segala macam. Bangun dengan doa. Bangun dengan pujian. Dan puji Tuhan. Walaupun nggak semuanya dibilang kayak, saya minta A, harus dapat A. Nggak begitu cara kerja Tuhan. Kita mungkin mintanya A, Tuhan kasih yang lain. Gitu. Mungkin bukan Tuhan kasih pada saat itu. Tuhan kasih waktu yang lain, tapi pasti Tuhan akan menolong kita gitu. Nggak mungkin kita tuh kadang-kadang di luar nalar gitu, di luar nulur katanya atau apa istilahnya di sini ya, di luar nalar. Apa yang tidak pernah kita pikirkan sebagai manusia, itu yang Tuhan sediakan, dan itu yang saya percaya, kita yakini bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, karena kita adalah anak-anak Allah ya. Jadi kita harus punya kedekatan. Saya akan bukakan firman Tuhan di di Yesaya 56. Ya, di Yesaya 56 ayat 5 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Jadi, mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Nama itu lebih baik dari anak-anak lelaki dan perempuan. Satu nama abadi yang tidak lenyap akan kuberikan kepada mereka. Saya lanjut lagi di ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, haleluya. Kalau kita tahu baca sebelumnya, ini bukan bicara kepada orang Israel, ini bicara kepada orang asing, orang yang menggabungkan diri. Jadi bukan bicara kepada bangsa sendiri. Jadi ini adalah ditujukan kepada istilahnya kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku. Jadi orang-orang yang bukan aslinya orang Israel. Jadi orang-orang yang pendatang yang menggabungkan diri. Jadi itu bicara apa? Makanya dibilang rumah doa, rumahku adalah rumah doa segala bangsa. Segala bangsa, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat welcome dan dilegalkan. Kalau bahasa terminologi Yunaninya itu
dilegalkan, diadopsi itu dilegalkan secara hukum. Jadi kalau misalnya bapaknya punya warisan, walaupun dia bukan anak kandung istilahnya, kalau diadopsi, ya istilah hukumnya itu, dia tetap punya hak yang sama seperti anak kandung. Nah itu luar biasa. Makanya kalau kita dikatakan, kalau bisa kita baca di Roma 8, bagaimana kita tuh sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu kita tuh punya privilege yang sama seperti benar-benar seperti anak. Jangan pikir kita nih, kita mah bukan siapa-siapa. Kan ada bangsa Israel yang beneran, kan ada ini, kan ada pendeta-pendeta, kan ada ini segala macam. Jangan sampai kita berpikiran bahwa kita itu bukan, status kita tuh di bawah itu. Kita punya status sebagai anak-anak Allah. Siapa yang bilang? Ya Roma tadi bilang, kamu adalah anak-anak Allah. Gitu loh. Kamu adalah, itu bicara kepada siapa? Kepada jemaat di Roma. Itu bukan bicara kepada orang-orang hanya khusus orang-orang Yahudi, tapi bicara kepada bangsa-bangsa, bicara kepada orang-orang percaya dari background manapun. Dikatakan bahwa kita ada anak-anak Allah. Jadi luar biasa Tuhan kita sudah memberikan nama, satu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Wow, luar biasa ya, luar biasa Tuhan kita. Coba kalau kita baca lagi firman Tuhan ini, kita renungkan lagi, luar biasa Tuhan itu, luar biasa buat kita semua ini. Kita yang jadi anak-anak Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Jadi bukan kita yang kayak, saya pilih antara bicaranya, saya pilih Tuhan. Nggak begitu. Tapi Tuhan yang pilih kita. Makanya kita diberi kuasa. Makanya kita harus mengucap syukur. Karena begitu dahsyatnya, luar biasanya Tuhan kita ya. Nah, setelah kita punya keintiman dengan Allah Bapa, identitas yang terakhir yang saya mau sampaikan di poin yang ketiga adalah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita punya identitas dalam Tuhan yang benar, berarti kita punya tujuan hidup yang jelas. Gitu. Tujuan hidupnya yang jelas. Ini kita, kalau misalnya saya bicara sama anak-anak muda, itu banyak yang punya tujuan hidupnya itu, makin zaman sekarang itu, saking banyaknya informasi dari kiri kanan, saking canggihnya internet dan sosial media dan segala macam, mereka tuh kehilangan arah. Kita bilang kehilangan tujuan hidup. Dia lihat satu hal, dia pengen jadi ini. Wah, pengen jadi ini ya. Pengen jadi YouTuber, misalnya gitu. Uangnya banyak segala macam. Lalu dia lihat lagi di Instagram, wah pengen jadi selebgram. Kenapa? Wah followernya banyak dan lain sebagainya gitu. Pindah lagi ke sini. Nanti dia lihat lagi orang, wah kok kayaknya enak ya, jadi penyanyi aja nih, kayaknya suara gue bagus nih. Mau jadi penyanyi, ikut lagi sini. Dia nggak punya tujuan gitu. Kesini, mau kesini, mau kesini, mau. Akhirnya dibombardir dengan segala macam kayak gitu, dia lupa Tuhan, lupa ke gereja, lupa berdoa, lupa beribadah. Ya orang tuanya juga nggak peduli, ya misalnya orang tuanya belum kenal Tuhan, ya nggak peduli juga, tapi anaknya juga jadi bingung gitu. Walaupun di dalam komunitas gereja tidak punya tujuan hidup yang jelas, itu sangat berbahaya, karena gereja itu nanti akhirnya hanya jadi seperti dia pikir, gereja itu hanya sebagai kayak batu loncatan, padahal bukan gitu. Gereja itu adalah tempat di mana dia bisa bertumbuh, sama-sama bertumbuh, punya tujuan yang jelas, hidupnya punya tujuan yang jelas. Karena satu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Satu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah karunia yang Tuhan sudah berikan, talenta yang sudah Tuhan berikan buat kita itu, kita apakan selama hidup kita ini. Jadi kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas harus center kepada Tuhan Yesus. Harus center on Christ center gitu. Bukan berarti kita harus jadi pendeta, semua orang harus jadi pendeta. Bukan seperti itu juga ya. Tapi saya berbicara tentang apapun yang kita lakukan. Walaupun kita sekarang misalnya punya toko, ya, usaha, ya mungkin dia seorang tukang las, apapun itu gitu. Dia menjadikan pekerjaannya itu adalah ladang atau bagian daripada pelayanannya. Jadi dia melakukan itu dengan excellent gitu, dengan excellent sekali. Melakukannya dengan excellent. Kenapa? Karena dia punya identitas, dia mau bahwa dengan memberikan yang terbaik gitu, memberikan yang terbaik di sini, dia bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan gitu. Dia bisa, Tuhan tuh memberkati saya. Tuhan tuh sudah memberikan kemampuan kepada saya untuk bisa jadi tukang las yang terbaik. Ya mungkin nggak di seluruh dunia, mungkin ya di daerahnya dia, mungkin yang terbaik. Supaya apa? Dia percaya, saya anak Tuhan, saya diberikan skill yang terbaik
untuk menjadi anak Tuhan gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa, bahwa kita semua itu diberikan satu, di saat kita itu diberikan satu kita diberikan satu skill, kita diberikan satu karunia, kita diberikan satu talenta, dan talenta itu yang akan menjadikan kita itu punya tujuan di dalam Tuhan. Jadi kita punya tujuan, kita tahu arahnya mau kemana gitu. Kita tahu arahnya mau kemana. Jadi jangan sampai kita melepaskan pegangan kita itu Tuhan. Ya, kalau di Filipi 1 ayat 29, Filipi 1 ayat 29 dikatakan bahwa dikaruniakan kepada kamu bukan hanya untuk percaya, ya. Saya akan bukakan di sini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di mana kita menderita untuk Dia? Di saat kita itu memikul salib, di saat kita itu melakukan bagian kita, di saat kita itu melayani, di saat kita itu fokusnya kepada Tuhan, di saat kita itu benar-benar sungguh hidup kita itu menyangkal diri, mikul salib dan ikut Dia. Ya, ikut bagian dalam penderitaan. Jadi bukan hanya untuk percaya, tapi untuk mengambil bagian dalam penderitaan. Disitulah nanti kita akan menerima yang namanya kemuliaan Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat, tapi saya percaya identitas yang kita cerminkan hari ini, bagaimana kita punya keintiman, bagaimana kita sudah mau dipimpin oleh Roh, tidak lagi kembali ke kebiasaan lama. Bagaimana kita punya tujuan hidup yang jelas. Saya percaya semuanya ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan kita sendiri akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sama seperti apa yang kita sudah baca tadi di Roma 8 ayat 17, bahwa kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, karena ada Tuhan dalam hidup kita, karena kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan atau sebagai center of our life. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Tuhan yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita yang percaya, kita yang mau datang kepada Dia, kita meninggalkan segalanya, kita mengikut Dia, kita punya tujuan hidup yang jelas. Kita percaya bahwa inilah Tuhan kita, juru selamat kita. Kita percaya hari ini Tuhan akan equip lebih lagi, Tuhan akan perlengkapi lebih lagi untuk kita punya identitas yang benar di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarkan Roh Tuhan yang menuntun setiap kami, Roh Kudus yang mengajar dan menyempurnakan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarkan semuanya ini Tuhan Yesus kami boleh terima dengan sukacita, dan kami boleh lakukan, dan kami boleh terapkan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami boleh memancarkan Tuhan identitas yang benar Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang tidak takut, anak-anak Tuhan yang tidak lagi berhutang Tuhan kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang kedagingan, tapi kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami punya keintiman dengan Engkau Tuhan, sebagai Bapa kami, sebagai Tuhan kami, sebagai kekuatan kami, dan sebagai tujuan hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap daripada kami. Kami berdoa juga buat gereja Tuhan, GBI Ensemble dimanapun gerejamu berada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan memberkati setiap jemaat, setiap pengerja, setiap pelayan, bahkan terkhusus untuk Gembala Sidang Pak Pendeta Ivan beserta dengan keluarga dan semua tim pelayanan Tuhan yang memberkati. Berkati yang sedang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang sedang lemah, dikuatkan Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Berdoa buat kota kami, dimanapun kami berada, biar Tuhan memberkati kota kami, menjadikan kota kami kota yang damai, penuh sukacita, dan diberkati Tuhan, menjadi kota yang sejahtera, karena kami juga akan menjadi terang, menjadi sejahtera Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia, pemerintahan Australia Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarkan ada lawatan Tuhan terjadi atas kedua bangsa ini, dan kami percaya juga Tuhan Yesus akan pakai gereja-Mu Tuhan, doakan gereja-gereja yang ada Tuhan di Indonesia, di Australia, untuk membawa
kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan, mengabarkan Injil, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, yang intim bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Sampel. Ibadah Raya GBI Sampel Albert Park setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Sampel Noble Park setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Sampel Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Fundraising kembali diadakan. Gereja Ensample Malang saat ini membutuhkan dana sebesar Rp58.750.000 untuk renovasi atap gereja. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta Saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan Hari Jadi Gereja Ensample yang ke-20. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 4 sore bertempat di John Wilson Community Center. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian warta gereja Ensample minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.